Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebuah buku yang menarik, judulnya Kuni Zaujatan Najihah. Jadilah istri yang sukses. Terjemahan bahasa Indonesianya Menuju Rumah Tangga yang Bahagia, ditulis oleh Dr. Najlah As-Sayyid Nail, salah satu wanita yang Masya Allah banyak menulis karya buku, dan beliau juga ingin berbagi kepada para muslimah tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Sudah kita jelaskan sebenarnya dari penjelasan dari awal buku ini di medsos tentang masalah kenapa bahasanya tentang wanita, karena memang penulisnya wanita dan dia ingin berbagi trik-trik dari dia bagaimana menjalankan rumah tangga yang merupakan memang ini fondasi dasar sebuah komunitas masyarakat bahkan negara. Karena kapan rumah tangga itu baik, maka pasti akan baik lingkungan dan juga negaranya juga akan kuat. Makanya Nabi SAW pun sangat peduli dengan masalah rumah tangga itu. Kita tahu dalam Islam prosesi pernikahan dijadikan sebagai sebuah ibadah, kemudian juga ada hak dan kewajiban masing-masing suami istri, dan itu sangat dijaga dalam Islam. Kalau ada yang membengkalikan kewajiban, seperti misalnya suami tidak menjalankan kewajibannya, memberikan nafkah misalnya, maka sudah cukup. Itu terhitung dosa besar. Itu juga dengan istri yang tidak melayani suaminya, maka itu ancaman-ancamannya sangat berat, dikenal dengan nusyul, pembangkangan dalam agama. Dan Allah turunkan khusus ayat dalam surah An-Nisa tentang masalah itu. Oleh karena itu memang membahas tentang masalah rumah tangga ini sesuatu yang tidak bisa luput dari kita, walaupun umur kita sudah lanjut ya, karena kadang-kadang kita mungkin tidak berpikir tidak membutuhkan masalah rumah tangga karena sudah lanjut usia, sudah lama berumah tangga, padahal sebenarnya kita masih punya anak, masih punya cucu yang kita bisa berbagi pada mereka. Apa yang luput dari kita, jangan luput dari mereka atau pada mereka gitu. Jadi kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui, ternyata kita keliru atau kurang, itu justru kita harus sempurnakan pada anak ataupun cucu kita misalnya. Atau ada yang mengatakan, ini kan bahasan tentang kuni zaujatan najihah. Ini adalah jadilah istri yang sukses, gitu kan. Kenapa hubungannya dengan kami laki-laki misalnya? Sangat berat atau sangat erat hubungannya. Karena memang kita mempunyai istri, mempunyai ibu, mempunyai tante, mempunyai anak perempuan, mempunyai saudari perempuan. Yang kita bisa pandu mereka dan bantu agar menjadi seorang istri yang baik. Juga dari satu sisi, bahasan masalah rumah tangga ini tidak kalah penting karena memang dalam hadis Nabi SAW yang sahih, iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari atau setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru membuat orang mabuk, saya baru membuat orang membunuh. Bagi iblis selalu dianggap biasa. Sampai ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Maka oleh iblis, dia mengatakan kalimat ini yang Nabi bocorkan gitu ya. Dia mengatakan, engkaulah orangnya. Maksudnya, engkau ini jagoannya gitu. Lalu kemudian iblis dudukkan dia di sebelah singgasananya. Karena dianggap ini adalah sebuah prestasi yang sangat besar. Oleh karena itu, menjaga keutuhan rumah tangga itu adalah sama dengan menjaga separuh agama kita. Karena kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu wal yattaqillah fi nisfil baqi. Atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang telah menikah, maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Berarti berumah tangga itu setengah agama gitu. Begitu juga dengan merawatnya, menjaganya, menjalin hubungan yang baik, saling memaafkan, saling menasihatin, saling mendukung, ya, saling meluruskan misalnya, ini adalah hal yang dasar gitu ya. Maka harus kita pahami sama-sama memang dia sangat penting ya untuk menyelamatkan setengah agamanya. Kata Nabi SAW, maka dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Di setengah yang tersisa. Atau kita bisa jadikan bahan ceramah, bahan nasihat ya. Karena semua ilmu agama ini tidak mungkin tidak bermanfaat. Seperti kita sudah biasa sholat misalnya, sudah lama bertahun-tahun kita sholat. Sekarang kita dulu dalam majelis ilmu dengarin lagi tentang keutamaan sholat. Mungkin orang kalau mau bertanya seperti tadi kasusnya, bertanya untuk apa bahas masalah rumah tangga? Toh saya sudah lama berumah tangga misalnya. Loh kalau gitu untuk apa membahas sholat? Saya juga sudah lama sholat gitu kan. Padahal sebenarnya semua itu punya manfaat yang sangat besar. Punya manfaat yang sangat besar. Walaupun judul-judul atau subjudul dalam bahasan ini, itu yang sangat berpengaruh adalah para muslimah. Bagaimana ini sangat bermanfaat bagi mereka karena ini pembagian pengalaman dari seorang wanita muslimah, Dr. Najlah Hafizahullah, tentang masalah pengalaman dalam rumah tangga. Selain teori-teori agama, juga pengalaman dia bagaimana melakukan yang terbaik sehingga bisa meraih hati suami dan rumah tangga itu menjadi hidup. Ingat, syaitan tidak akan pernah diam sampai rumah tangga itu ribut.
kacau. Ya. Bagi dia itu adalah prestasi yang terbaik. Apalagi kalau sampai cerai. Dan setan selalu membuat kita mengenang hal-hal yang buruk. Itu lebih kental dari pasangan kita dibandingkan kita mengenang kebaikan dia. Nah, selalu begitu. Padahal Nabi SAW sudah memberikan kaidah dasar. Janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah, karena kalau dia menemukan satu hal yang dia tidak sukai, dia bisa temukan yang lain yang dia sukai. Berlaku juga pada muslim. Jangan dia benci suaminya yang laki-laki, yang suaminya yang saleh. Karena kalau dia benci, kalau dia tidak suka satu sifat, maka dia bisa temukan sifat yang lain, kelebihan yang lain gitu. Kalau kita sudah berhasil membangun rumah tangga yang baik sesuai dengan panduan wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan mudah untuk membangun tatanan masyarakat di sekitar kita. Orang yang sukses, itu laki-laki yang sukses, perempuan yang sukses, justru kalau dia sukses menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri, maka dipastikan di tempat lain juga akan sukses. Tapi kapan dia gagal di sini, maka dia gagal di semua. Maka ini penting menjadi sebuah tolak ukur. Oleh karena itu, orang yang paling mengenal seorang laki-laki adalah istrinya, orang yang paling kenal seorang perempuan adalah suaminya. Para sahabat menanyakan kepada istri-istri Nabi SAW, terutama datang kepada Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu, kaifa kana khuluqun Nabi SAW? Bagaimana akhlaknya Nabi SAW? Kenapa yang ditanya istrinya? Karena banyak orang mungkin di luar rumah berwibawa, tapi dalam rumah kelihatan sifat asli. Jadi kapan dia bisa menjadi baik di rumahnya, santun dengan istrinya, santun dengan suaminya, selalu melakukan yang terbaik, maka pasti di luar sana pun akan seperti itu. Itu secara otomatis. Baik, beberapa judul yang lalu, itu sempat ada singgungan beliau tentang masalah perempuan terbaik dalam pandangan kaum laki-laki saleh. Statement Ali bin Abi Thalib yang menarik, beliau mengatakan, sebaik-baik istri kalian adalah yang harum baunya, lagi baik makanannya. Dan yang sudah kita jelaskan sebenarnya pada bahasannya ya. Tetapi perlu dititik beratkan kembali, berarti memang ada penekanan dalam Islam agar wanita selalu dalam kondisi wangi dan harum. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu tentang kenapa harus seperti ini. Karena memang laki-laki itu sangat sensitif dengan masalah bau. Apakah itu bau nafas yang kena makanan dikonsumsi, atau bau mulut, atau bau ketiak, atau bau kemaluan, dan segala macam. Ini adalah hal yang sangat sensitif, yang bisa membuat laki-laki itu trauma dan akhirnya tidak melakukan interaksi biologis. Sementara banyak di antara wanita, istri tidak paham masalah ini. Mereka pikir, oh berarti sudah ada perempuan lain, oh berarti sudah tidak suka sama saya. Padahal sebenarnya kasusnya karena ini. Jadi walaupun dia cinta sama istrinya, tetap dia sensitif dengan masalah bau. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini benar-benar peka sekali gitu. Dan beda dengan perempuan. Mungkin ibu-ibu yang hadir lebih tahu daripada kami masalah ini. Tapi umumnya wanita itu kalau sudah cinta sama suaminya, itu cintanya mengalahkan semua hal-hal yang seperti ini. Mungkin suaminya berpenampilan biasa saja. Bahkan mungkin kadang-kadang tidak terlalu suka dengan parfum, tapi bagi dia adalah, ini suami saya suka, cinta sama dia. Beda dengan laki-laki, walaupun cinta sama istri, dia butuh yang wangi. Gitu. Nah itu yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, sebaik-baik istri kalian yang harum baunya, lagi baik makanannya. Ini sudah kita hubungkan dengan hadis Nabi SAW. Janganlah seseorang di antara kalian pulang dari safar, kemudian dia bertemu atau datang kepada istrinya sambil buat kejutan. Tiba-tiba. Tapi informasikan terlebih dahulu. Untuk apa? Kata Nabi SAW, agar si istri sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Jadi peka sekali gitu. Jadi tidak boleh kita buat kejutan, telepon dulu, biarin dia mandi, biarin dia bersih. Karena memang laki-laki sifatnya begitu. Kenapa tidak boleh menggauli wanita di saat haid? Karena darah, ada bau yang tidak sedap juga. Itu semua berpengaruh. Itu semua berpengaruh. Kenapa ada anjuran untuk memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, membersihkannya? Ini semua karena memang ada kepekaan dalam masalah-masalah seperti itu. Jadi kata beliau, sebaik-baik istri kalian adalah yang harum baunya dan baik makanannya. Maksudnya dia pintar masak misalnya, atau dia pilih makanan yang disukai oleh suaminya. Sering kami nasihati para muslimah, ya, kalau suami misalnya suka tempe goreng, maka walaupun ibu mau siapkan makanan apa saja di meja, tempe itu harus ada. Tempe itu harus ada di depan mata dia. Itu sudah membuat dia senang. Ya. Dan itu yang dianjurkan. Jadi tidak harus menunya banyak, tapi bagaimana yang disukai oleh suami. Sehingga akhirnya dia merasa betah dengan makanan yang ada di rumah. Kemudian beliau mengatakan, dan yang apabila berbelanja, ia berbelanja dengan sederhana, dan apabila ia menahan dengan sederhana. Maksudnya secukupnya. Itu juga ciri wanita terbaik adalah kalau dia berbelanja tidak mubazir, tidak berlebihan.
Kadang-kadang numpuk barang di rumah padahal sudah tidak dibutuhkan gitu. Saya pernah, subhanallah, di salah satu toko di Jakarta, datang kebetulan antri di kasir gitu. Terus ada satu ibu, dia mau beli satu tempat kayak semacam tempat tidur gitu. Karena di sebelah jadi terdengar gitu, mereka ngomong gitu. Terus suaminya bilang, untuk apa beli ini? Di rumah banyak barang, banyak seperti ini. Dia nggak mau tahu. Dengan cemberut, tetap dia ambil, tetap dia ke kasir, kalau tetap diambil sama dia. Akhirnya suaminya seperti orang yang kesel gitu, dan meninggalkan istrinya gitu. Nah ini kan hal-hal yang memang harus juga diperhatikan baik-baik. Jangan karena promo, lalu kemudian selalu dibeli. Karena diskon. Itu tidak akan habis promo sampai hari kiamat. Ya. Habis promo ini, dia buat promo baru lagi. Diskon lagi. Pasti nggak mungkin. Maka harus kita belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kapan kita butuh, beli yang terbaik. Islam tidak larang. Kita beli makanan yang terbaik, pakai pakaian yang terbaik, kendaraan yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik. Tapi butuh. Bukan tidak butuh gitu. Kemudian beliau mengatakan, itu termasuk orang yang beramal karena Allah, dan orang yang beramal karena Allah tidak akan merugi. Maksudnya, semua ini diikutkan lagi dengan cara dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, siapakah perempuan terbaik? Dia menjawab, wanita yang tidak mengetahui aib perkataan. Maksudnya, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan suaminya, atau menjatuhkan suaminya, atau bertutur kata yang kasar. Nah ini yang dianggap wanita terbaik, yang tidak mengetahui aibnya perkataan, tidak tertunjukkan untuk memperdaya laki-laki selain suaminya. Jadi dia betul-betul hidup untuk suaminya. Kalau wanita sudah menjadi status istri, maka satu laki-laki inilah yang dia harus tumpahkan semua, luangkan semua ya potensi dan energi yang dia miliki. Jadi kecantikannya, keindahannya, wanginya, apa saja, pokoknya semua godaannya itu hanya kepada satu laki-laki. Nah dalam Islam tidak ada poliandri, nggak boleh perempuan punya dua suami. Karena kalau dua suaminya, sperma dua-dua dituangkan, siapa ayah anaknya? Nggak mungkin gitu. Beda dengan laki-laki yang ada poligaminya, walaupun itu memang babnya tersendiri, dan itu memang bahasanya juga panjang, dan ada orang-orang khusus yang memenuhi kriteria yang melakukannya, dan tidak semua orang menjalankan. Tapi yang jelas bagi wanita tidak ada poliandri, sehingga ibu-ibu kalau sudah punya suami, ya sudah, satu orang inilah yang dia rawat, dan raih hadis Nabi SAW, tidak ada wanita yang menjaga 5 waktu sholatnya. Ini ibu-ibu tanamkan dalam dirinya prinsip ini, bahwa Bapak juga ingatkan istrinya, ingatkan anak perempuannya, ya, ingatkan saudarinya, ingatkan ibunya. Tidak ada wanita atau istri yang menjaga 5 waktu sholat, yang disebutkan sholat sunnah. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau sholat sunnah itu sudah ekstra. Berpuasa Ramadannya, ya kita sekarang Ramadan. Tidak disebutkan puasa sunnahnya. Dan mentaati serta setia pada suaminya, kecuali pada saat meninggal dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Jadi sebenarnya sangat mudah gitu. Dan sangat dihubungkan antara muamalah yang baik dengan suami, dengan pintu surga bagi wanita. Oleh karena itu banyak sekali wanita yang digoda oleh syaitan sehingga bertutur kata kasar, matanya, tatapannya tajam sama suaminya. Bahkan ada yang lebih lancang lagi dengan menggunakan tangan. Padahal sebenarnya Allah memberikan air mata, Allah memberikan suara yang lembut bagi wanita, tangan yang lembut, justru itu tanda kutip senjata dia untuk bisa meraih hati suaminya. Karena kami, ibu-ibu sekalian, perlu garis bawahi, laki-laki ini memang Allah ciptakan untuk alam luar. Jadi memang kulit saya sama bapak-bapak di sini ini Allah ciptakan untuk menghadapi panasnya matahari, untuk nagih utang, untuk sholat berjamaah di masjid, untuk antar jenazah, untuk jihad. Jadi kita nggak butuh sunblock, kita nggak butuh head body, gitu kan? Nah, ini membutuhkan defense, sifat defense, pertahanan dalam diri yang sangat kuat. Oleh karena itu kalau ibu-ibu hadapin suami dengan cara ya, laki-laki, maka dia akan lebih tegas. Ibu pecahin satu piring, dia akan pecahin satu rak. Ibu banting pintu, dia akan hubungin pintu. Jadi bukan dengan cara begitu. Makanya dalam hadis lain kata Nabi SAW, wanita di surga, wanita yang kalau dia menyakiti suaminya atau disakiti bahkan, dia akan datang memegang tangan suaminya sambil mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata atau tidur sampai kau ridho kepada saya. Subhanallah, ini sudah lama saya teliti hadis ini, dan saya coba renungin, kenapa kok kalau wanita itu menyakiti minta maaf wajar, tapi disakiti minta maaf ini unik betul gitu. Ternyata memang ini ada hubungannya dengan karakter laki-laki. Bapak-bapak di sini coba renungi, seandainya kita buat salah, lalu istri kita yang datang, maafin ya kalau saya ada salah. Kira-kira apa yang akan kita lakukan?
kita akan mengatakan, tidak, saya yang salah. Karena sifat laki-lakinya akan muncul. Itu rahasianya luar biasa. Kita akan mengatakan, iya memang saya yang salah. Pasti akan begitu. Begitu sebenarnya teori atau kaidah syar'i yang sederhana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya Aisyah mengatakan waktu ditanya siapakah perempuan yang terbaik, beliau mengatakan yaitu wanita yang tidak mengetahui aibnya perkataan, tidak tertunjukkan untuk memperdaya laki-laki selain suaminya, hatinya kosong kecuali berhias untuk suaminya, dan selalu menjaga keluarganya. Maksudnya hubungan baik dengan keluarga suaminya. Ada orang kadang-kadang mau eksklusif, ya. Dia mau hidup sama suaminya aja. Kalau mertuanya datang, iparnya datang nggak bisa diterima. Bagaimana bisa? Bagaimana caranya kita menghapus status saudara pasangan kita? Bisa juga bapak terjadi, misalnya dia tidak suka sama iparnya. Bagaimana bisa dihapus saudara suami kita atau saudara istri kita? Gak mungkin, sampai hari kiamat, sampai di akhirat nanti tetap status saudara mereka. Begitu juga dengan orang tuanya pasangan, mertua kita. Bagaimana kita tidak suka sama orang tua pasangan kita? Itu nggak masuk akal itu. Pasti godaan syaitan. Tapi kan mertua saya cerewet Ustaz, ya itu resiko. Cobaan dari Allah. Justru kekurangan seseorang di depan mata kita, itu adalah ajang pahala buat kita. Itu ajang pahala. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala dari kesalahan atau kekurangan orang, apakah kita bersabar atau kita luruskan kesalahan dia. Kan harusnya begitu. Tapi banyak orang yang tidak paham poin-poin seperti ini. Jadi mertua, itu adalah orang tua kita sekarang. Itu orang tua kita. Ya. Jadi tidak ada namanya mantan mertua. Sebagaimana tidak ada mantan anak mantu. Kalau si A, laki-laki nikah sama si B, perempuan, kemudian mereka bercerai. Apakah orang tua mantan pasangan itu berubah juga seperti status mantan pasangan kita yang setelah lewat masa iddah bukan lagi mahram? Jawabannya tidak. Mertua abadi. Kita boleh tetap salaman. Kalau si laki-laki cerai sama istrinya, walaupun sudah nanti lewat masa iddah 3 kali masa suci, berarti sudah bukan mahram lagi, gitu kan, kecuali mereka nikah lagi. Tapi ibunya si istri tetap mahram dia abadi. Seperti ibunya. Dia boleh ketemu ibu mertua tidak pakai hijab, boleh salaman, memang begitu. Sebagaimana juga perempuan, sama. Tidak ada namanya mantan mertua yang merupakan ayah suaminya. Kalau suaminya setelah dia masa iddah, berarti bukan mahram lagi. Tapi ayah suaminya, mahram. Selamanya. Bagaimana bisa kita benci orang yang Allah jadikan mahram seperti ini? Ini kan dari syaitan. Kadang-kadang ada istri yang mengatakan, pilih saya atau ibumu. Ini gimana caranya? Ya pasti ibunya dia pilih. Gak mungkin gitu. Dan tidak ada istri subhanallah yang beginikan suaminya. Dia mengatakan misalnya, pilih saya atau ibu kamu. Atau misalnya dia membuat suaminya jadi durhaka dengan ibunya. Kecuali Allah akan kasih dia anak yang durhaka sama dia. Pasti begitu unsur timbal baliknya. Karena kebaikan akan terbalas dengan kebaikan. Keburukan akan dibalas dengan keburukan. Itu sudah otomatis. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan gitu. Dan kalau ada wanita yang baik, yang salihah, yang patuh dengan suami dan mengejar surga dari suaminya, maka ini adalah perhiasan dunia terbaik. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Ad-dunya mata'. Dunia ini semuanya perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang salihah. Ya memang betul-betul cuma mengejar surga dari suaminya. Ibu cuma disuruh bakti sama satu orang ini. Bahkan subhanallah setelah menikah, suaminya di atas ayahnya. Kalau suaminya bilang, jangan keluar kamar, temani saya dulu. Ayahnya panggil, nak sini dulu. Dia harus dahulukan suaminya. Satu orang saja. Ya. Kalau laki-laki banyak sekali tanggungannya. Ya selain istrinya, ibunya, anaknya, saudarinya. Kalau perempuan tidak ada tanggungan suami. Kecuali satu orang ini saja. Lalu kenapa ibu harus merusak hubungan dengan satu orang ini? Kenapa nggak justru mengejar yang terbaik dari dia? Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan min zaujatin salihah." Tidaklah seorang mukmin mengambil manfaat yang sangat besar setelah bertakwa kepada Allah dibandingkan dari istri saleh. Maksudnya yang paling pertama patuh pada Allah, yang kedua kalau dia punya istri salehah yang selalu baik dan bakti sama dia, mengejar surga, itu manfaat yang paling besar dia dapatkan setelah takwa kepada Allah SWT. In amaraha ata'athu. Kalau dia perintahkan selalu istrinya patuh. Kerjakan ini iya. Semuanya iya. Selama bukan maksiat, dilakukan sama dia. Ini Nabi SAW mengingatkan. Wa in nadhara ilaiha sarrathu. Kalau dia lihat kepadanya, pasti dia senang. Karena selalu istrinya senyum, selalu wangi, selalu baik, selalu segala macam. Wa in aqsam alaiha abarrathu. Dan kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, gitu,
untuk melakukan sesuatu, maka dia pasti akan menjaga itu. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Dan kalau sampai suaminya lagi safar, maka dia akan selalu menjaga kehormatan dirinya dan juga harta dari suaminya yang diamanahkan. Banyak muslim yang tidak paham ini. Rumah yang ibu-ibu disiapkan oleh suami walaupun kontrak, apalagi kalau beli, setiap jengkalnya itu Allah akan tanya tanggung jawabnya nanti. Rumah, nggak boleh ibu biasa bilang, ditanya sama suami, mana kemarin kopiah saya? Oh, saya nggak tahu. Tanya pembantu, hilang. Itu kan amanah. Tidak boleh nganggap remeh sendok-sendok yang hilang, piring yang pecah. Amanah semua. Harus dijaga. Dan perlu digarisbawahi, itu adalah harta suami yang walaupun sederhana, tapi Allah amanahkan. Sebagaimana anaknya juga adalah amanah. Gitu. Ibu betul menjadi ibunya. Rahim ibu dipakai oleh Allah SWT, dijadikan sebagai kantong lahirnya bayi. Tapi status anak itu nasabnya ke siapa? Ke suami. Gitu kan? Tetap itu hak ayahnya. Berarti dititipkan anak itu sebagai amanah. Dan kita ini hanya bertugas sampai ajal datang. Itu saja. Saya dan bapak-bapak sini sebagai suami sampai ajal datang. Ibu-ibu sampai sebagai istri sampai ajal datang. Lakukan yang terbaik. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Per detiknya waktu kita itu bernilai dalam rumah tangga itu ibadah semuanya. Di sisi Allah SWT. Tinggal bagaimana kita mengemasnya. Bahkan sesuatu yang mubah saja itu bisa menjadi sunnah. Seperti makan, minum itu kan mubah. Mandi, tidur, itu mubah hukumnya. Tapi bisa menjadi sunnah kalau kita niatkan ibadah. Seperti misalnya, kita niatkan tidur itu untuk menguatkan jasad kita atau kita berikan haknya. Makan juga begitu. Mandi juga untuk menyegarkan tubuh misalnya. Bukan cuma sekedar menghilangkan gerah. Memberikan hak jasad yang Allah amanahkan. Maka itu semua ada pahalanya. Nah begitu juga dengan tadi, suami. Maksudnya pelayanan menyiapkan misalnya handuknya, pakaiannya, segala macam lah. Pelayanan untuk satu orang ini saja. Maka sudah cukup untuk bisa meraih yang terbaik dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Kemudian juga sempat yang menarik ya bagi setiap muslimah, perlu setiap muslimah mengetahui sebagai status istri ya, dan juga perlu muslim mengetahui sehingga menyampaikan pada istrinya atau menyampaikan nanti kepada anak-anak wanita atau anak perempuannya, ibunya, saudarinya dan seterusnya. Yaitu judul yang beliau bahas adalah cintailah suamimu maka engkau akan merasa terhibur di dekatnya. Kata beliau, cintailah suamimu dengan jujur sebagaimana engkau mencintai anak-anakmu. Kenapa dibahas ini? Karena banyak ibu bilang yang penting anak. Tidak, yang penting suami. Baru anak. Karena statement mengatakan yang penting anak, maka selalu anak saja yang penuh dengan perhatian. Suaminya dilupakan. Padahal sebenarnya anak bakti sama ibu. Ibu bakti sama suami. Kan gitu. Jadi harusnya diprioritaskan masalah suami di sini. Ini poin yang harus digarisbawahi gitu. Kata beliau, cintailah suamimu dengan jujur sebagaimana engkau mencintai anak-anakmu. Niscaya engkau akan merasa terhibur dengan keberadaannya, sebagaimana engkau merasa terhibur dalam segala ragamu dengan keberadaan anak-anakmu. Jadi harus suami dulu baru anak-anak gitu. Nah, sebagaimana ibu-ibu terhibur kalau lihat anaknya ya, datang dekatnya masih bayi sampai dia sudah mulai dewasa. Ya, tetap kita merasa bahagia sebagai seorang ibu karena anak itu ada selalu sebelah kita. Maka kita harus ya dalam Islam suami lebih daripada anak itu. Sehingga kita selalu merasa kebahagiaan kita ada justru dengan adanya suami tadi. Juga beliau mengatakan, lihatlah keistimewaan yang diberikan Allah kepada suamimu. Jangan justru lihat hal yang buruknya. Kira-kira istimewanya apa? Itu selalu yang kita pegangi. Letakkan ia di depan pelupuk matamu dan pujilah Allah atas hal itu. Sebab masih banyak istri-istri yang merasa bahwa suaminya tidak memiliki keistimewaan tersebut. Karena misalnya Allah berikan ada keistimewaan tertentu dari suami kita. Mungkin ada suami-suami lain tidak memiliki itu. Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus menutup keistimewaan laki-laki lain. Apapun alasannya. Walaupun yang datang depan mata kita itu laki-laki seperti matahari. Sangat tampan, sangat kaya, sangat segala macam. Sudah selesai. Sudah satu istri, itu semua sudah tertutup. Lalu kemudian dikatakan juga oleh beliau, ketahuilah bahwa setiap insan memiliki keistimewaan dan kekurangan. Jika keistimewaan lebih dominan daripada kekurangan, maka tidak ada problem. Yang menjadi problem adalah manakala kekurangan yang lebih mendominasi. Maka itu berarti bahwa engkau sedang diuji oleh Allah SWT. Namun, semua itu bisa engkau lalui dengan kesabaran. Ini statement yang disampaikan oleh beliau. Dan beliau mengatakan, hati-hatilah jangan sampai engkau membanding-bandingkan suamimu dengan laki-laki lain. Karena tidak akan pernah ada titik temunya. Kapan seorang wanita sudah membuka satu pintu,
suami saya sama orang ini kayaknya ini orang lebih baik, maka tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam rumah tangganya. Karena laki-laki ini dibandingkan, nanti dia ke satu kota lain atau ke satu tempat lain, mall atau mana, ketemu lagi laki-laki lebih fisik daripada suaminya, maka sama lagi, selalu pembandingan, maka tidak ada akhirnya keinginan untuk melayani suami maksimal. Ini sering kami ingatkan juga tentang masalah jangan pernah belajar biologis dari film-film porno. Ini semua merusak fitrah biologis kita dan merusak hubungan dengan pasangan kita. Tidak boleh sama sekali. Islam sudah mengajarkan kepada kita tata caranya yang benar, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya. Karena Islam membolehkan kita mengerjakan apapun dalam biologis kecuali kekemaluan pada saat haid dan nifas, dan tidak boleh memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam tubuh wanita. Selain daripada itu, Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah boleh bergaul dengan yang kalian inginkan, gitu kan. Maka tidak perlu belajar dari film-film ini, karena akan merusak fitrah biologis kita, dan juga akan merusak hubungan dengan pasangan kita. Kita melihat sana laki-laki lebih kekar, lebih ganteng, lebih putih, lebih segala macam. Begitu juga laki-laki, rusak juga fitrahnya dia. Jadi ada perempuan lebih cantik daripada istrinya, akhirnya tidak pernah bersyukur kepada Allah dan selalu merasa kurang. Kapan kita menurunkan pandangan dari itu, menjaga sikap kita, maka kita akan selalu mensyukuri apa yang ada depan mata kita. Baik, kita akan masuk ke bahasan poin. Pada kesempatan ini, beliau mengangkat judul, agar engkau menjadi istri yang sukses. Subjudulnya adalah, jadilah pengharum rumahmu. Kata penulis ini, Dr. Najla, jadilah pengharum rumahmu yang wanginya semerbak di seluruh penjuru rumah. Jadikanlah rumahmu yang semerbak itu sebagai daya tarik yang magnetik, atau daya tarik magnetik yang memikat suamimu kepada dirimu dan rumahmu. Daya tarik yang tidak akan ia dapati seperti yang ada di dalam rumah. Maksudnya tidak ditemukan di tempat lain. Jadi paragraf pertama ini beliau mengatakan, jadilah magnet buat suami, baik di diri ataupun di rumah kita. Nah, ini kenapa dibahas? Karena banyak muslimah tidak peduli dengan masalah ini. Ya sudah 10 tahun kalau kita berumah tangga, udah mau pakai daster itu kah, suami suka atau tidak suka, warna itu suami suka atau tidak suka, terserah. Tataan rumah suami suka tidak suka, terserah. Yang penting saya berjalan. Ini keliru, ini pemahaman yang keliru. Kita teman-teman dalam Islam diajarkan untuk tidak melihat siapa atau sama siapa kita berinteraksi dari manusia. Karena mereka ini cuma Allah datangkan sebagai sebab. Ibu-ibu dimudahkan oleh Allah menikah dengan suaminya, Allah datangkan suaminya sebagai sebab saja untuk dia lebih dekatkan diri kepada Allah. Suami juga begitu, Allah datangkan istrinya supaya jadi sebab dia bisa dekatkan diri kepada Allah SWT. Kita punya orang tua, kita punya anak, dan seterusnya. Ya. Maka ini harus difahami. Hubungan kita yang sebenarnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan seorang suami atau istri berpikir hubungan dia sama Allah, sehingga dia melakukan atau bermuamal dengan pasangannya, karena Allah itu akan beda efeknya. Akan beda efeknya. Dia akan berpikir hal-hal yang positif, gitu, ya, hal yang baik yang akan dia kejar. Jadi di sini kita masuk ke masalah bagaimana wanita itu sendiri memperhatikan masalah ini. Saya sudah singgung tadi, teman-teman sekalian, terutama bagi muslimah, karena ini bahasan lebih ke arah muslimah. Laki-laki itu sangat peka dengan bau, sangat peka dengan bau. Ada banyak pertanyaan masuk dalam majelis kami, tapi itu dianggap peka sehingga tidak dibahas. Tapi kami selalu membahasnya, gitu, karena memang perlu untuk dibahas. Ada ibu-ibu bahkan mengatakan sudah 10 tahun tidak pernah disentuh oleh suaminya. Ini 10 tahun bukan waktu yang sedikit. Ada yang mengeluh juga baru berapa bulan, ada yang mengeluh juga baru 1 tahun. Jadi begitu mereka tanya, ini berdosa nggak suami begini? Sebelum saya jawab, saya mengatakan, sebelum saya jawab ibu, apakah suami berdosa atau tidak, ibu muhasabah dulu, introspeksi diri. Kita bicara masalah kejiwaan dulu. Tidak ada laki-laki yang istrinya wangi, selalu berpenampilan yang bagus, bahasa kita sedikit vulgar, bukan orang yang seksi depan suaminya. Terus suaminya tidak mau dekat, itu tanda tanya. Ada masalah dengan kejiwaan dia. Tapi kalau dia tidak mau mendekat, berarti tanda tanya, ada sesuatu yang salah nih. Ya, ada sesuatu yang salah. Harusnya kita introspeksi dulu. Introspeksi diri dulu. Ada banyak laki-laki yang mau bicara, banyak laki-laki yang tidak mau berbicara. Karena dia pikir kalau dia sampaikan nanti istrinya tersinggung. Habis makan makanan, terus dia tidak sadari dari hembusan nafasnya, pasal interaksi biologis itu keluar bau yang tidak sedap. Nah, itu sudah cukup membuat mayoritas laki-laki tidak mau bicara. Tapi dengan dia tidak bicara, dia juga tidak mau sentuh. Nah, itu jadi masalah. Akhirnya istri tersinggung. Nggak mau disentuh kenapa? Dan segala macam. Padahal sebenarnya memang penyebabnya ada itu. Penyebabnya ada itu. Jadi perlu digarisbawahi masalah ini. Dan juga dengan bau-bau yang lain gitu. Sama juga dengan pola yang biasa ibu lakukan di rumah dulu sama orang tua. Jadi selain di diri kita, misalnya ada satu pola yang biasa dipakai oleh seorang wanita muslimah, misal dia biasa pakai training, misalnya di saat dia belum menikah, waktu dia masih gadis misalnya, atau dia pakai
daster atau dia pakai celana pendek. Setelah menikah itu sudah beda, harus dia tanya suaminya, suka nggak saya pakai ini? Suka nggak saya pakai ini? Memang Allah menyuruh soalnya itu. Yang sudah kita jelaskan tadi hadisnya, wanita ahli surga justru wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang, maksudnya dari penampilannya pun sama gitu. Ya. Dan ada juga statement di bab-bab sebelumnya yang sudah kita bahas, bagaimana nasihat para salaf kepada anak-anak wanita mereka pada saat mau menikah. Ada yang menasihati bahwasanya jadilah budak untuk suamimu, maka dia akan jadi budak untukmu, tanda kutip. Ya. Cintai dengan tulus, kau juga akan dicintai. Seperti itu, layani dengan baik, maka dia juga akan memberikan yang terbaik. Dan ketahuilah sebaik-baik parfum adalah air, sering mandi, sering menjaga diri. Ya. Itu dalam diri. Dan memang dalam Islam kita dianjurkan sekali itu ya. Dari mulai rambut misalnya, kata Nabi SAW, man kana lahu sya'ar falyukrim, siapa yang Allah karunia rambut, dia harus merawatnya, menjaganya, gitu kan. Itu juga Nabi SAW menyuruh kita untuk sering bersiwak. Ya. Bapak Ibu, selama ini kalau sikat gigi berapa kali sehari? Anggap 3 kali ya. Misal, kalau 3 kali pagi, 1 kali siang, kalau selain Ramadan, habis makan siang kita sikat gigi, malam juga untuk sikat gigi 1 kali. Kalau orang 3 kali sehari sudah dianggap prestasi. Sudah tahu belum Bapak Ibu sekalian, dalam Islam kita disuruh untuk sikat gigi itu puluhan kali. Bukan 1-2 kali, bukan 3-4 kali. Karena kata Nabi SAW, ya, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Ya, setiap kali mau sholat. Kalau kita punya sholat wajib sehari 5 kali saja, berarti 5 kali kita sikat gigi. Walaupun bahasanya siwak, karena siwak itu kan membersihkan gigi. Sebagian ulama mengatakan bagi orang yang tidak temukan kayu siwak, dia pakai sikat gigi. Itu baru sholat wajib, itu sudah 5 kali. Kalau kita ikutkan dengan sholat sunnah, ada qobliyah subuh, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, ada qobliyah asar, ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Belum kita bicara sholat duha, belum bicara sholat tahajud. Semua sholat, bahkan dalam hadis lain, kalau aku tidak berangkat umatku, akan suruh mereka bersiwak setiap kali mereka berwudu. Dalam riwayat lain, Nabi SAW, setiap kali mau masuk rumah selalu bersiwak. Dan beliau mengatakan dalam hadis lain, aku disuruh bersiwak sampai aku mengira diriku akan ompong. Kita sukanya disuruh bersihkan itu. Gitu. Nah ini menandakan memang dalam Islam bagaimana menjaga itu. Luar biasa gitu. Bau mulut gitu kan. Nafas. Kenapa kita disuruh cukur bulu ketiak? Karena selalu kalau keringat tertampung, keringat di situ mengeluarkan bau yang kurang sedap. Laki-laki perempuan disuruh cukur. Kemaluan yang sensitif, pekah, sering lembab. Maka dibersihkan. Nah itu semua bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Baik itu berhubungan dengan diri. Karena di sini dikatakan, jadilah pengharum rumahmu yang wanginya semerbak di seluruh penjuru rumahmu. Jadi di sini dia membahas tentang diri sendiri seorang wanita, bagaimana dia wangi dan juga berpenampilan yang suaminya suka, plus rumahnya selalu bersih dan rapi. Jadi itu bagian daripada agama. Kapan ada seorang wanita tidak peduli dengan ini, mungkin karena orang tuanya tidak biasakan dia, ini sayang sekali. Jadi selalu dibiarkan berantakan begitu, kotor. Kita masuk ke dalam rumah itu seperti sudah tidak tahu harus memilih mana yang bagus, semuanya serba kotor, berantakan. Apalagi kalau pelihara hewan, kadang-kadang ada bau-bau yang tidak sedap. Nah ini semua hal-hal yang harusnya dihindari gitu. Yang harusnya dihindari. Jadi kita harus menjaga semua. Membiasakan diri untuk rapi, untuk bersih itu sangat bagus. Kenapa teman-teman sekalian kita kalau cium bau wangi, parfum misalnya, kita senang. Lewat saya di satu toko minyak wangi, cium, wangi enak gitu. Kenapa dibuat? Kenapa kita pada saat lewat di satu tempat yang bau busuk kita nggak nyaman? Sudah secara fitrah, secara alami sebenarnya. Allah membuat kita selalu suka. Kenapa teman-teman kita kalau begini, ada banyak orang, dia punya rumah sebenarnya. Tapi di weekend, di hari libur, Sabtu Ahad misalnya, mereka ke hotel. Apa yang dibeli di hotel itu? Padahal dari rumah, bangunan ke bangunan lagi. Bahkan hotel itu kamar hotel kadang-kadang kecil. Yang dibeli suasananya kan. Suasananya orang beli, bayar mahal itu untuk nginap gitu. Karena suasana. Kenapa kita nggak buat suasana rumah kita seperti hotel, bahkan mengalahkan penataannya, rapinya, wanginya. Apa yang dijual oleh restoran? Bukankah kita punya makanan di rumah? Selain cita rasa, penataannya. Saya pernah ajarin istri saya berbagi waktu itu. Kalau kita buat nasi goreng misalnya di satu wajan, nasinya sama itu. Menunya juga misalnya, lauknya juga sama, misalnya telur dadar, ada sedikit acar timun misalnya dan seterusnya. Beda sekali kalau kita ibu-ibu ambil dari wajan, langsung ditaruh saja begitu di piring, gitu kan?
nasinya berantakan, acaranya ditaruh juga berantakan, telurnya main taruh. Dengan nasi ditaruh di satu wadah, dicetakan gitu, belum ditata acar yang ditata telurnya. Penataan saya sudah cukup membuat dia punya nilai gitu. Saya pernah begitu bagi berbagi sama istri saya. Coba lihat, beda kan? Padahal sebenarnya sama. Ini sudah cukup lebih mendorong kita mau mencoba itu makan. Dan seterusnya dalam hal segala hal bisa ditarik itu. Maka rumah pun sama. Jadi dari depan sampai ke dalam semua ini bagaimana caranya bersih, wangi dan dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada hal yang dianjurkan gitu. Sebenarnya kata beliau, jadilah pengharum rumahmu yang wanginya semerbak di seluruh penjuru rumahmu. Jadikanlah aromamu yang semerbak itu sebagai daya tarik magnetik yang memikat suamimu kepada dirimu dan rumahmu. Jadi bukan cuma ada orang yang bersih di dirinya tapi nggak bersih rumahnya. Dia rapi tapi nggak rapi rumahnya. Nah ini juga perlu diperhatikan. Kemudian beliau mengatakan daya tarik yang tidak akan ia dapati seperti yang ada di dalam rumah tersebut. Ya, kalau dia bisa dikerjakan ini maka akan membuat dia selalu betah untuk kembali. Ada banyak di antara ikhwah kita kadang-kadang membahasakan ke saya. Mereka mengatakan, saya karena kalau pulang ke rumah Ustaz sering menemukan istri saya udah rumah berantakan, kata-katanya selalu kasar gitu. Saya berharap saya mutar-mutar dulu, nanti saya pulang dia sudah tidur. Dan itu betul, itu terjadi gitu. Kan beda sekali dengan kalau istri yang selalu santun, ramah, wangi. Suami mungkin setiap kali belum jam 5 saya pulang kantor, mungkin sebelum jam 5 dia sudah rapi-rapi kemas. Dia ingin pulang gitu, ketemu sama istrinya. Karena memang pelayanan yang baik, penampilan yang baik gitu ya. Ini bagian dari hal yang alami sekali. Secara akal kita bisa tangkap, dan dalam agama juga dianjurkan begitu. Lalu kata beliau, jadilah pengharum dengan sambutanmu dan keindahan kata-katamu ketika bersamanya. Karena ini semua substansial dari masalah perintah agama. Hadis Nabi SAW yang kalau kau melihatnya, maka kau akan senang, kalau kau perintahkan dia akan kerjakan gitu kan. Kalau kau lagi tidak bersama maka dia tidak berkhianat. Ini rinciannya semua ini apa yang kita baru bahas tadi. Jadi bagaimana memang seorang istri berpikir dia bisa meraih surga dari suaminya ini. Ya, seperti itu kurang lebih. Lalu beliau mengatakan, sambutlah suamimu dengan baik. Detik-detik pertama ketika engkau menyambut suamimu memiliki pengaruh bak, tanda kutip beliau katakan sihir, baik pengaruh negatif maupun positif. Bukan karena sihir yang haram ya. Tanda kutip di sini. Maksudnya, begitu suami masuk rumah, istrinya menyambut dengan senyum, dengan ramah, dari depan pintu sudah sambut, rumahnya wangi, rapi, makanan juga hangat di atas meja makan. Bagaimana seorang laki-laki yang sudah letih 8 jam, 9 jam, 10 jam di luar rumah, itu mendapatkan semua itu. Pasti akan ada ketentraman jiwa. Ya. Dan ini kalau ditemukan oleh seorang laki-laki, maka dia akan merespon hal yang sama. Dia akan pasti selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik pada istrinya, karena apalagi berhubungan dengan masalah rumah misalnya, maka pasti dia akan berikan yang terbaik karena rumah selalu dijaga. Begitu juga kalau dia suka pakai pakaian berpenampilan yang baik depan suaminya, maka juga suaminya akan sibuk akan menyiapkan pakaian tersebut atau dengan perhiasan-perhiasan yang memang dia suaminya suka misalnya berpenampilan seperti itu. Saya ulangi kata beliau, detik-detik pertama ketika engkau menyambut suamimu memiliki pengaruh bak, ya, bagaikan tanda kutip sihir, baik pengaruh negatif maupun positif. Diriwayatkan dalam sebuah athar, dalam sebuah riwayat, bahwa syaitan senantiasa memegang mata suami ketika ia masuk ke dalam rumahnya, sehingga mata itu tertuju pada apa yang tidak disukainya saja. Sebab syaitan tidak menginginkan ketenangan dan kebahagiaan di rumah-rumah kaum muslimin. Karena itu begitu engkau menyambutnya, maka senyuman manis ya, harus senantiasa mengembang di wajahmu. Buatlah suasana rumahmu selaras dengan waktu-waktu keberadaan suami. Hendaknya engkau senantiasa melakukan pembaharuan di dalamnya. Jadi selalu ada inovasi-inovasi untuk menata, ya, untuk memvariasikan makanan, pakaian, dan segala macam. Berilah kesan kepadanya bahwa engkau melakukan semua itu karenanya dan karena ingin membahagiakannya. Jadikanlah rumahmu syarat dengan aroma yang harum, terutama di tempat-tempat yang disukai oleh suami. Jadi ibu-ibu usahakan parfum yang dibeli memang yang suami suka. Pakaian yang dipakai yang disuka, penataan yang disuka gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada sebagian suami mengatakan, misalnya ibu kurang rapi, dia nggak terlalu peduli. Itu bukan jadi tolak ukur. Karena memang merapikan diri, merapikan tempat ini bagian daripada perintah agama. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Jadi hubungan kita dengan Allah, bukan dengan pasangan di depan. Bahkan banyak di antara istri, karena dia melakukan itu, karena dia cinta dengan kebersihan dan kerapian dan Allah perintahkan,
Maka mungkin suaminya kurang rapi, jadi rapi. Malu dia. Akhirnya dia ikut dengan suami. Banyak kasus rumah tangga yang kami pernah pecahkan dan diskusikan gitu ya. Kasus suami terbiasa pulang dari kamar ditaruh handuk sembarangan di atas ranjang. Karena pola yang dia terapkan 20 tahun, 25 tahun di rumah orang tuanya gitu. Lalu kemudian karena istrinya ya tidak seperti itu, lalu kemudian dia perlihatkan akhlak yang baik dengan cara mengambil handuk tersebut. Dia sendiri kalau keluar kamar mandi dia sudah nata di tempat yang tepat misalnya. Maka dengan sendirinya menjadi pelajaran yang bisa dicontohi gitu. Lalu kata beliau, berusahalah agar engkau selalu dari berbagai pekerjaanmu sebelum suamimu datang. Berusahalah agar engkau selesai dari berbagai pekerjaanmu di rumah sebelum suamimu datang, agar engkau bisa duduk santai bersamanya. Ya, harus bijak-bijak memilih dan menata pekerjaan, rumah, mendidik anak dan segala macam gitu. Jadi jangan malah suaminya datang, dia dengan alasan rumah masih berantakan, anak-anak masih harus diurus, lalu kemudian dia menggalakkan suaminya. Ini harusnya jangan. Dia harus pintar bisa menata semua itu. Bagaimana kalau suami datang malam, kalau memang waktu tidur anak-anak sudah diistirahatkan, rumah sudah rapi, ya, dia pun sudah bersih, dia sudah tahu jam 7 malam suami datang, dari jam 5 dia sudah benar-benar misalnya. Ini bagian daripada hal yang sangat dianjurkan. Ini bagian daripada agama. Jadi bukan hanya anjuran penulis buku, tapi memang anjuran dalam agama. Beliau mengatakan, bersihkanlah rumah dari semua bau makanan dengan cara merapikan rumah dan menyiapkan makanan dengan segera. Termasuk hal yang kadang-kadang mengganggu. Ya, pada saat suami datang, dia dalam kondisi lapar. Dan ini hanya membuat dia sudah tidak mau lagi makan di rumah setelahnya kalau terjadi ya. Dia datang, makanan tidak ada. Atau memang sudah dingin. Atau istrinya tidak temani dia makan. Sehingga mana ada makanan. Ada tuh di meja makan, silakan gitu. Contoh. Saya pernah punya sahabat dekat. Orang Mekah ini kebetulan. Beliau. Nama dia Ali. Ya. Beliau ngajar di Ummul Qura. Pernah dia bertugas 4 tahun di Indonesia. Pas bertugas 4 tahun itu, dia nikah sama orang kita. Mungkin berjalan beberapa waktu, dia telepon saya datang ke rumahnya itu di Makassar. Terus dia bilang, saya baru cerai sama istri saya. Saya kaget ini, baru menikah, baru berapa bulan, terus cerai sama istrinya. Terus saya baru mau ngomong, langsung dia bilang, Khalid, semua dalil tentang masalah agama saya sudah tahu yang kamu bahasakan. Kalau saya mau nasihatin ini. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa saya ceraikan, saya akan ceritakan. Saya bilang, baik, silakan. Kalau memang mau didiskusikan. Dia bilang, saya ini menikah kan ingin mencari ketentraman jiwa. Bukan menikah dengan seorang polisi wanita gitu. Terus saya tanya, emang kenapa? Dia bilang, akhi. Dia bilang sama saya gitu, akhi saudaraku ya. Akhi, saya ini pulang kerja jam 5 sore, selesai ngajar di kampus. Jadi dengan perjalanan kadang-kadang macet setengah jam, setengah 6 sampai, atau 45 menit sampai ke rumah. Umumlah kita kadang-kadang macet gitu. Dia bilang begitu buka pintu, yang paling pertama tangannya di pinggang, kemudian melihat jam. Kok keluar kerja jam 5, tibanya jam 6 kurang seperempat. Saya sudah jelaskan berbulan-bulan. Saya telat memang kena begini. Jam 5 itu kita keluar. Akadnya harus sampai jam 5 di kampus. Nggak boleh lebih. Nggak boleh kurang. Gitu. Keluar berarti kita kayak korupsi waktu gitu kan. Saya jam 5. Maka ada waktunya telat. Ini yang bisa saya lakukan. Dan ini memang macet jalanan. Nggak mungkin. Tapi kan tidak mau mengerti. Sisi yang lain. Kalau saya sudah datang, karena dia sudah cemberut, karena waktu dianggap dijadikan sebagai alasan. Mau makan, nggak ditemani makan. Makanan juga sudah dingin. Saya biasa makan dengan ibu saya, makanan hangat gitu. Saya sudah bahasakan, makanan kenapa nggak dihangatkan? Ya udah, sudah dari tadi, makanya kenapa telat, gini-gini. Jadi ribut lagi dengan masalah itu. Berbulan-bulan dinasihati tetap tidak mau. Dan yang unik dia bilang, saya kalau lagi persiapkan untuk materi ngajar besok, itu saya butuh waktu setengah jam kadang-kadang persiapan. Maka dia udah tangannya di pinggang, di depan pintu kamar, lalu mengatakan, memang nggak mau tidur. Jadi sambil kayak orang yang marah gitu. Akhirnya dia mengatakan, seperti ibu saya saja tidak sekasar itu. Terus ini siapa? Ini istri atau musuh ini? Gitu. Nah, dia bilang, saya nasihatin berulang-ulang, nggak mau dengar. Maka saya bilang, kalau memang tidak bisa mempertemukan pola yang positif dalam rumah tangga ini, kita tidak bisa bersama. Akhirnya bercerai gara-gara itu. Contoh saja. Padahal sebenarnya ini sesuatu yang positif saja kalau dilakukan. Asal kita tahu ini adalah bagian daripada agama dan berpahala, kenapa tidak kita lakukan itu? Lalu beliau mengatakan juga di paragraf selanjutnya, berhiaslah dan pakailah pakaian yang bersih lagi harum. Jangan baju itu karena ibu suka, ya, sampai sudah sobek-sobek, sudah kusam masih dipakai. Kalau tanya sama suaminya, biasa disinggung dengan santun tuh, kok pakai baju itu lagi? Saya suka. Loh, biar suka. Ya. Kadang-kadang kalau suaminya masih santun, bahasanya begitu. Ya.
Tapi kalau suaminya udah kasar kadang-kadang, ya, itu kan baju sudah kotor, kenapa dipakai misalnya? Nah, baru dia tersinggung. Pada sebenarnya harusnya mengerti. Gitu. Kenapa tidak pakai? Saya sering lempar di bedah buku ini tentang masalah rumah tangga turun bagi muslimah. Apa yang dijual oleh pelacur di luar sana? Maaf, saya bahasakan ini. Mohon maaf. Mereka menjual apa? Pakaiannya yang seksi, badannya yang wangi, godaannya yang hebat lah bagi mereka gitu kan, dengan ramah, dengan segala macam gitu. Maka itu yang mereka jual sehingga laku. Padahal sebenarnya mereka ini perempuan buruk gitu kan. Kenapa muslimah yang seharusnya itu adalah perangkat muslimah di rumah sebagai istri, itu diambil oleh mereka. Kenapa bukan Anda gitu? Sampai kadang-kadang dia melayani tamunya, naudzubillah tamunya sudah punya masalah banyak, bahkan mabuk-mabukan, tetap aja dia sambut dengan baik. Dan kadang-kadang ada laki-laki menikahi seorang pelacur, karena ada satu celah yang dia cerita sama pelacur tersebut, dan pelacur itu tahu, oh ini kelemahannya nih. Misalnya, istrinya itu tidak melayani biologis. Maka si pelacur ini penuhi sisi itu. Padahal sebenarnya dia buruk dari sisi yang lain semuanya. Tapi akhirnya dinikahi oleh laki-laki ini gara-gara tadi, ya, yang luput dari seorang wanita di rumah. Padahal sebenarnya bisa dilakukan. Bukan tidak bisa gitu. Bukan tidak bisa. Jadi memang ada pola-pola, pola makan, pola minum, pola tidur, berpakaian gitu kan. Berinteraksi, ini semua yang harus kita pelajari adaptasi dengan pasangan kita. Ya. Kalau dia lebih baik, kita ikutin. Kalau kita lebih baik, maka kita jadi contoh. Gitu kan. Kita jadi contoh. Ya. Bahkan bisa orang berbohong dalam memuji pasangan. Suami pulang misalnya, ibu baru temukan, dia pulang, dan dia mungkin keringatan segala macam, dia mau dekatin ibu. Ya. Ibu bisa pakai bahasa, belum mandinya sudah ganteng, apalagi kalau sudah mandi misalnya. Mungkin dia jadi mandi kan gitu. Daripada jangan dekat-dekat, bawa busuk sana aja gitu. Contoh. Padahal sebenarnya tujuannya sama, tapi caranya yang keliru. Sehingga ini membuat hal-hal yang tidak baik. Sama, suami juga boleh memuji istrinya. Dan royal dengan pujian itu bagian daripada hal yang dibolehkan dalam agama. Walaupun saya pernah tinggal berbohong di poin ini ya. Saya tidak pernah bertemu perempuan secantik kamu. Saya tidak pernah bertemu laki-laki setampan kamu. Padahal sebenarnya mungkin pernah. Tapi dia membahasakan ini dibolehkan dalam agama. Tapi tidak boleh melebar kemana-mana ya. Karena berbohong pada pasangan dosa gitu. Kalau dia masuk kepada bab dosa. Tapi ini masalah pujian. Masalah pujian gitu. Jadi dalam mempertahankan rumah tangga juga harus loyal dengan pujian. Beliau mengatakan, paragraf yang lainnya, jika ia datang pada waktu yang tidak biasanya, janganlah memberikan kesan kepadanya bahwa engkau teledor dalam menunaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Maksudnya, ibu ini taunya biasa suami pulang jam 7 malam. Tapi taruh cadangan, jangan sampai tiba-tiba dia pulang jam 5 sore. Dan jangan dia pulang jam 5 sore, kata beliau, dia tahu, oh seakan-akan ada pekerjaan yang teledor. Masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Jadi kita harus bisa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ya, agar dimudahkan bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga bisa ya membahagiakan atau meraih surga lah dari pasangan atau dari suami. Itu yang dimaksudkan dalam poin ini. Lalu beliau juga sebutkan subjudul tentang masalah sudah tiba waktunya menyambut. Isinya adalah teman seperjalananmu yang setia pulang ke rumah dalam keadaan kecapekan. Ya. Dengan harapan akan mendapatkan ketentraman dan kasih sayang di dalamnya. Ia pulang dari kepenatan kepada ketentraman. Hanya engkaulah yang bisa menciptakan ketentraman itu dengan semua anggota tubuhmu. Paragraf ini, maksudnya sentuhan dari Dr. Najla, seorang wanita yang paham teori agama dan juga praktik dalam rumah tangganya dan berhasil, sampai beliau susun buku ini, Kuni Zawjatan Najihah, jadilah istri yang sukses. Itu beliau berbagi poin. Suamimu sudah penat dengan perjalanan dan pekerjaannya, dia berharap tiba di rumah justru mendapatkan suasana yang berbeda. Ketentraman, sambutan, kasih sayang, dan segala macam. Dan itu dikatakan oleh beliau, hanya engkaulah, wahai istri, yang bisa menciptakan ketentraman itu dengan semua anggota tubuhmu. Kenapa beliau garis bawahi anggota tubuh? Karena memang tubuh inilah yang bisa menghibur suami. Ya, tentu puncaknya dengan biologis ya. Kemudian sambutlah ia di sisi pintu dan usahakan agar kedua matanya menatap wajah yang tersenyum. Jadi begitu sambut dengan senyuman. Terus sudah kami kasih contoh. Bahkan ada suami yang menceraikan istrinya karena tidak pernah senyum, selalu cemberut, yang ada protes selalu. Ibu sudah tahu belum bagaimana Nabi SAW waktu pulang dari Gua Hira. Itu 20 hari lebih Nabi SAW berada di Gua Hira. Ya. Beliau dicintakan pada diri beliau namanya khalwah, menyendiri untuk ibadah gitu. Tapi di malam 27 yang sudah kita tahu kisahnya turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di tengah malam Nabi SAW mendatangi Jibril
lalu memeluknya, dan Nabi kaget di gua itu gelap di atas gunung gitu kan. Karena ketakutan pada saat itu setelah menerima wahyu 5 ayat pertama. Ya. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat pertama sampai ayat kelima. Dan beliau turun dari gunung tersebut. Begitu turun, lalu beliau mendengar suara dari langit mengatakan, "Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah." Hai Muhammad, aku adalah Jibril, engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi SAW, waktu saya angkat kepala saya ke langit, saya temukan, ya, kalau seluruh langit dipenuhi oleh badan Jibril. Seluruh langit dipenuhi oleh badan Jibril. Dimanapun saya melihat ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, semuanya badan Jibril. Dan waktu itu Nabi SAW shock betul, kaget. Karena belum pernah lihat malaikat. Dan kata Nabi SAW, Jibril Allah karuniai 600 ekor sayap. Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi, maka akan hancur bumi ini. Maka Nabi SAW lari ke rumahnya. Dalam kondisi ketakutan begitu, lalu dibukalah pintu oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah dibuka, dia lihat suami dalam kondisi tersebut, ya, dalam kondisi kayak ketakutan, pucat. Maka beliau sebagai istri menunjukkan sebuah sikap yang dikenang selalu dalam sejarah-sejarah Islam. Beliau tidak bertanya apa-apa. Menunggu sampai suaminya jelaskan. Maka Nabi SAW mengatakan, Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Ya, selimuti aku. Disuruh selimuti. Maka Khadijah menyelimuti Nabi SAW. Setelah diselimuti, maka beliau pun akhirnya sudah tenang, baru beliau cerita kepada Khadijah. Setelah itu pun Khadijah tidak banyak nanya. Khadijah cuma mengatakan, radhiyallahu anha, apakah kau takut, hai suamiku, engkau diganggu oleh syaitan? Sesungguhnya engkau selalu silaturahim, engkau selalu membantu orang susah. Saya tidak mungkin. Lalu dia membawa suaminya ketemu dengan Waraqah bin Naufal, sepupunya yang merupakan pendeta Nasrani waktu itu, yang tahu masa itu adalah masa keluarnya Nabi gitu. Akhirnya konsultasi lah dengan Nabi SAW waktu itu. Dalam hadis yang lain, Khadijah ini sangat pekah dengan masalah bagaimana keinginan suaminya, sangat pekah dengan itu. Sampai-sampai pernah dalam hadis Bukhari disebutkan, Nabi SAW masuk rumah, dan Khadijah lihat dari saking cintanya sama suaminya, dia bisa tahu suaminya ini butuh makan atau belum, atau enggak gitu. Sampai Khadijah langsung mengatakan, izinkan saya ke belakang sebentar. Khadijah langsung ke belakang, waktu itu turun Jibril AS. Dan Jibril mengatakan, hai Muhammad, bentar lagi Khadijah ini akan datang membawa makanan kesukaanmu. Ya. Jadi saking pekanya dia bisa tahu suaminya sudah lapar atau belum. Dari wajahnya saja belum, tidak bertanya gitu. Dia akan datang bentar lagi bawa makanan kesukaanmu. Sampaikan karena perbuatannya ini, kalau Allah cinta sama dia. Allah mengirim salam kepada dia. Jadi Allah kirim salam kepada wanita yang begini sama suaminya. Dan sampaikan juga, aku kirim salam sama dia. Dan sampaikan Allah membalas dia dengan istana di surga, ya, dari intan yang tidak berongga. Dan tidak ada kebisingan di dalamnya. Jadi memang karena akhlaknya yang sangat baik gitu ya. Itu gambarannya tentang masalah bagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kata beliau, sambutlah ia dengan kerinduan dan tunggulah kedatangannya. Tampakkanlah kegembiraan dan keceriaanmu dengan kedatangannya. Jadi bukan justru merasa kecewa gitu. Ya. Kenalilah keadaan psikis suamimu dengan meluangkan waktu untuknya meskipun sejenak. Sebab dengan begitu engkau akan mengetahui kapan ia berduka atau bergembira. Sehingga engkau pun bisa berinteraksi dengannya sesuai dengan kondisi kejiwaannya. Siapkanlah makanan untuk suamimu dengan segera, sebab biasanya ia pulang dalam keadaan lapar, sedang panasnya rasa lapar itu menyala-nyala. Sambutlah semua yang dibawa pulang suamimu berupa makanan atau minuman dengan ucapan terima kasih dan pujian, meskipun apa yang dibawanya itu tidak membuatmu kagum. Nah, ini perlu saya garis bawahi ibu-ibu sekalian. Kalau ada 3 hal yang kalau ibu penuhi dari suami, insya Allah dia pun akan memenuhi ibu gitu. Pandangan matanya, ya, kebutuhan perutnya dan kebutuhan kemaluannya. Jadi kapan dia pulang ke rumah, dia temukan ibu selalu dengan penampilan yang bagus. Tadi sudah disinggung banyak sekali ya, rapi dan segala macam, wangi. Kemudian yang kedua adalah perutnya, makanan yang dia suka. Tadi sudah saya kasih contoh, kalau dia suka tempe ada. Yang lain ada, nggak ada masalah. Yang ketiga kebutuhan biologisnya. Maka insya Allah, ya, apapun yang ibu inginkan, selama itu dia mampu, pasti dia akan berikan. Makanya Umayyah radhiyallahu anha, Ummu Sulaim, sangat terkenal waktu dia menikah sama Abu Talha, suami dia yang kedua. Suami pertama namanya Malik, meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian ada sahabat suaminya namanya Talha, Abu Talha, melamar dia. Kata Ummu Sulaim, kau dalam keadaan kafir, hai Abu Talha. Orang seperti kau tidak akan ditolak kalau melamar. Tapi kau dalam keadaan kafir, saya muslimah. Kalau kau mau masuk Islam, saya jadikan keislamanmu sebagai maharku.
Maka Abu Talha pun syahadat dan masuk Islam. Intinya setelah menikah, hamillah Ummu Sulaim ini dari suami keduanya dan lahir anak laki-laki. Waktu lahir anak laki-laki ini sempat pada saat itu sakit keras. Anak ini baru lahir sakit keras. Nah, Abu Talha ini sangat gembira karena dapat anak laki-laki dari wanita yang dia nikahi sekarang. Maka dia mengatakan pada istrinya, saya mau sholat maghrib dulu ke masjid. Masjidnya Nabi maksudnya. Kemudian nanti saya pulang, tolong jaga baik-baik gitu. Dia pulang selepas Isya maksudnya. Baru berapa langkah dia keluar, anaknya meninggal dunia. Ya, anaknya meninggal dunia. Dan ini umumnya kita bisa tahu bagaimana kalau anak meninggal, bagaimana perasaan seorang ibu. Berat sekali sebenarnya, gitu kan? Kalau ayah itu laki-laki lebih dominan akal, meninggal ya sudah, tinggal bagaimana apa setelahnya. Tapi kalau ibu biasa terbawa dulu dengan perasaan berhari-hari, baru kemudian berpikirkan jalan keluarnya gitu. Maka di sini pada saat itu Ummu Sulaim berkata kepada orang-orang di rumahnya, termasuk ada anaknya dari suami pertamanya namanya Anas ibn Malik. Anas ini perawi hadis, banyak meriwayatkan hadis dari Anas ibn Malik itu. Ini anaknya dia, yang dia bawa ke Nabi SAW dijadikan pembantu Nabi gitu. Maka kata Anas ibn Malik, ibuku berkata pada saat anaknya meninggal dari suami yang sekarang, dari Abu Talha, jangan ada yang menyampaikan informasi ini kepada suamiku kecuali aku. Kemudian kata Anas, ibuku dandan pada hari itu belum pernah dandan secantik itu sebelumnya. Dan dia masak makanan belum pernah seenak itu sebelumnya. Lalu kemudian setelah Isya suaminya pulang, dia pun langsung menyambut dengan senyum. Padahal anaknya meninggal ini. Anaknya mati nih perempuan ini, luar biasa gitu. Dia sambut dengan senyum, dengan segala macam, dia ajak makan, sampai udah puas makan, interaksi biologis terjadi karena dia dandannya cantik segala macam. Setelah selesai semuanya, udah kenyang suaminya, udah terjadi interaksi biologis, baru dia mengatakan, wahai suamiku. Dia tidak bilang anak kita mati. Dia bilang, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada orang yang pernah kita pinjam barangnya, dipinjamkan, sekarang dia minta. Apa kita kembalikan? Kata Abu Talha, tentu saja. Kita harus kembalikan, itu punya orang. Baru dia mengatakan, kalau gitu bersabarlah, karena sungguhnya pinjaman Allah kepada kita, anakmu sudah meninggal dunia. Maka Abu Talha kaget, kau biarkan saya makan, biarkan saya menikmati tubuhmu, baru kemudian kau bahasakan. Dia diam saja. Lalu datanglah mereka kepada Nabi SAW menyampaikan kisah tersebut. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian sempat interaksi biologis? Kata mereka iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Betul, dengan interaksi biologis malam itu, Ummu Sulaim hamil, akhirnya melahirkan lagi anak laki-laki, 9 bulan ke depan, yang betul-betul Allah berkahi. Ya. Kata Anas bin Malik, adik saya ini, adiknya yang laki-laki itu yang baru lahir lagi, itu memiliki keturunan cukup banyak, sampai 11 orang atau beberapa orang itu. Yang Allah SWT berkahi. Tapi kita bisa lihat bagaimana akhlaknya Ummu Sulaim radhiyallahu anha dalam bermuamalah dengan suaminya gitu. Sebagai penutupan di sini, perkataan beliau, siapkanlah makanan untuk suamimu dengan segera. Tadi sudah saya bacanya. Selanjutnya, sambutlah semua yang dibawa pulang oleh suamimu berupa makanan dan minuman dengan ucapan terima kasih dan pujian. Ini penting. Jadi laki-laki itu, ibu-ibu sekalian, suka diterima kasih. Walaupun kecil pemberiannya. Kadang-kadang banyak muslimah tidak tahu kalau suaminya sebenarnya pada saat membawakan handphone ke rumah atau bawakan makanan ke rumah atau minuman itu sebenarnya itu dengan perjuangan. Kadang-kadang saya lihat sendiri beberapa ikhwah kita dikasih makanan di kantor karena dia tidak mau makan semua. Saya tanya kenapa nggak dimakan? Mau bawa pulang, mau makan sama istri. Gitu. Jadi dia punya perhatian khusus. Tapi kadang-kadang ada banyak istri tidak paham ini. Begitu dibawa pulang makanan, ngapain bawa pulang makanan? Begini kan banyak masakan misalnya itu. Padahal sebenarnya suaminya bukan niat mau bawa makanan dari luar supaya tidak makan masakan istri. Tapi karena dia ingat, ini contoh saja. Dan apapun yang diberikan oleh suami, ya puji itu, terima kasih. Ya, karena kata Nabi SAW, man la yashkurun nas, la yashkurullah. Sampai tidak berterima kasih sama manusia, maka tidak berterima kasih juga pada Allah. Lalu beliau mengatakan di penutupannya, hati-hatilah. Jangan sampai engkau menyambut suamimu dengan berbagai macam keluh kesah begitu ia masuk ke dalam rumah. Janganlah engkau ajukan permintaanmu atau permintaan anak-anakmu. Atau engkau ingatkan akan hutang-hutangnya. Tunggulah waktu yang tepat setelah ia istirahat dari penatnya dan pekerjaannya. Jadi sebenarnya lebih menyentuh kepada masalah kejiwaan. Bagaimana seseorang di antara kita faham dulu tentang masalah orang kalau penat, orang kalau capek dan segala macam. Baru kemudian dia menyampaikan hajatnya. Allahu a'lam. Baik, ini saja Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.